kita. Saudara tahu setiap persoalan itu terjadi diizinkan Tuhan karena dia mau bentuk hidup kita. Amin. Tapi kalau kita gak ngerti-ngerti juga maksud Tuhan ya susah saudara. Lalu singkat cerita saya bilang sama suami, ini saya hitung-hitung ya, kita bayar bunganya tok sebulan 5 juta loh. Itu kredit card dibayar cicil-cicil tuh 5 juta. Lalu saya bilang sama suami saya gini, selama ini saya gak pernah libatkan Tuhan nih. Ya Tuhan itu kalau kita gak libatkan ya udah Tuhan bilang lu jalan aja sendiri, coba sama caramu sendiri. Tapi ketika kita libatkan Tuhan, Tuhan bilang marilah ingatkanlah aku, kita berperkara. Amin. Dia bisa bekerja sendiri tapi bukan itu yang dia mau. Dia mau libatkan kita bermitra dengan dia supaya kita ngalami. Lalu saya bilang sama suami saya, selama ini saya tuh gak pernah libatkan Tuhan dalam hal kredit card ini. Ini sekarang saya mau berdoa, Tuhan campur tangan Tuhan. Tolong saya gak mau terjebak kredit card begini, bayar bunga setiap bulan 5 juta bunganya toh. Dalam nama Yesus saya mau libatkan Tuhan. Beberapa waktu setelah itu ada orang telepon saya, Bu, saya mau ketemu ibu ya. Iya ketemu, saya hitung-hitung totalnya utang waktu itu 80 jutaan. Bunganya toh setiap bulan 5 juta. Lalu mau ketemu ibu ya, iya kenapa? Enggak ada sesuatu gitu ya. Lalu kami bertemu, lalu dia bilang gini, Bu, habis dia cerita-cerita masalahnya dia, Bu, saya tuh disuruh Tuhan berkati ibu. Maksudnya Tuhan suruh saya berkati ibu 100 juta. Kok enggak wow ya? 100 juta sedikit ya buat saudara ya. Buat saya banyak banget. Wow enggak? Wow. Dia kasih 100 juta, berarti saya selesaikan masih ada sisa 20 juta. Nah waktu pulang itu saya bilang sama suami saya setelah itu gini, kita ini enak banget ya hidupnya ya. Kenapa? Utang lunas. Udah gak ada masalah. Terus saya tiba-tiba ngomong begini, tapi ini gak bener loh. Apalagi hamba Tuhan, hidupnya terlalu enak tuh gak bener. Halo? Gak berani bilang amin. Orang Kristen hidupnya terlalu enak tuh gak bener. Bilang amin dong. Siapa takut? Amin. Gak bener. Saya bilang sama suami saya bukan apa-apa ya. Kalau kita hamba Tuhan hidupnya terlalu enak, terus yang saya mau khotbahin apa? Karena kita mengalami Tuhan dari setiap persoalan. Bagaimana engkau bisa berkata bahwa dia Allah sumber pertolongan kalau engkau tidak pernah mengalami kesesakan? Amin. Saya bilang itu sama suami, gak bener ini, bener gak bener, bener gak bener. Masa terlalu enak? Seminggu kemudian rumah saya kemasukan maling. Semua yang ada Apple-nya diambil. Pintar itu maling ya. Dari laptop, handphone berapa biji, total 70 jutaan. Saya waktu itu ngomong gini, Tuhan, rumah orang yang lebih berdosa dari saya di sini banyak loh. Kita kalau hadapi masalah kan kita selalu berpikir, kenapa saya yang lebih berdosa dari kita tuh banyak. Bener gak? Karena prinsipnya kita orang yang kena masalah itu sial, dihukum Tuhan. Padahal belum tentu. Amin. Buang ya semua prinsip-prinsip yang salah dan tidak sesuai firman Tuhan. Lalu saya bilang gini, ya ampun ini gak bener loh, kenapa ya, kok bisa loh. Kita malam tidur berdoa pagari rumah kami dengan bala tentara malaikat surgawi. Kan lebih enak kalau kesaksiannya begini, saudara semalam rumah saya mau kemasukan maling. Malingnya panjat pagar jatuh, lumpuh kakinya. Lalu Anda tepuk tangan, haleluya. Luar biasa ya dibuat lumpuh malingnya loh sama malaikat. Kan begitu lebih enak ya. Daripada denger, ya kok masuk rumah sih, kok dia nyolong, kok dia ambil semua, gak ada perlindungan Tuhan dong. Kita kan berpikir kalau kita mengalami yang sial itu dihukum Tuhan. Ya, lalu belum terjawab saudara. Seminggu kemudian saya pelayanan ke Anyer. Mau pelayanan ke Anyel, mau bayar tol, mau pergi berdoa.
tutup bungkus dalam nama Yesus. Di mobil nyanyi puji-pujian sampai habis 2 album. Lalu ketiduran, begitu mau keluar Cilegon Timur, posisinya itu menurun sambil meniku ke kiri begini. Udah berhenti mau bayar tol, antri. Tiba-tiba saya merasa benturan yang keras sekali di mobil kami. Lalu mobil kami terbalik ke sebelah, terlempar ke arah sebelah. Ya. Dan ternyata saudara itu ada bus di belakang kami, benar-benar tanpa rem. Di posisi menurun itu bus laju prima, lajunya benar-benar prima. Itu saudara tahu ya, itu kita punya kepala di bannya dia. Bayangkan mobil saya sekecil itu, dia punya mobil tinggi begitu, dia hantam mobil kami. Suami saya banting setir ke kanan, mobil kami terlempar, terbalik ke sebelah sana. Saya baru kali itu rasakan airbag mobil keluar. Saking benturannya keras, mobil kami hancur 80%. Tapi kami satu pun tidak ada luka goresan di tubuh kami. Satu keluarga. Tapi sekali lagi, saya down, benar-benar down waktu itu. Kenapa saudara? Sekali lagi saya bilang, Tuhan, mobil orang yang lebih berdosa dari kami di sini banyak. Salah apa saya? Kurang apa kami? Saya udah berdoa loh. Dan yang lebih menyakitkan, kalau ada yang SMS begini, Bu, ibu kan hamba Tuhan, kok bisa tabrakan? Introspeksi diri. Itu kalimat yang paling membunuh jiwa dan roh. Bener? Ya, kita kan pasti kalau ada masalah langsung kan yang kita lakukan apa? Introspeksi diri kan? Saya dosa apa ya? Dan lebih enak lagi misalnya ya, kalau orang yang lagi selingkuh terus kena musibah, kan langsung tahu dia mesti gara-gara saya selingkuh. Enak, tapi waktu itu saya merasa lagi kudus banget. Kenapa ditimpa yang begini? Gak adil Tuhan. Dan itu perasaan